Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang praktek coaching. Saya Zerli Pikiani sebagai observer dan Bu Maulida Oktaviani sebagai coach. Kemudian Bapak Anung Winahyu sebagai coachee. Demikian, terima kasih. Perkenalkan diri dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fia. Waalaikumsalam Bu Zerli. Bu Fia, gimana kabarnya Bu Fia? Alhamdulillah baik Bu Zerli. Bagaimana dengan Bu Zerli? Alhamdulillah sehat Bu Fia. Sekarang Bu Fia mau melakukan praktek coaching ya? Iya betul Bu. Oh ya Bu. Coachingnya siapa ya Bu? Coachingnya Pak Anung Bu. Pak Anung. Maaf Bu, sebelumnya Ibu melaksanakan coaching. Boleh saya bertanya sebentar Bu? Boleh Bu, silakan. Ketika praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada percakapan coaching Bu? Baik Bu, untuk rubrik penilaiannya saya menggunakan indikator dari tahapan Tirta. Ada tahapannya yaitu indikator, tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai ke tanggung jawab Bu. Ya, baik Bu. Nanti kompetensi coachingnya yang akan Ibu kembangkan itu di bagian mana Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, bersifat terbuka, sehingga nanti coachee pada saat menjawab dia bisa sambil berpikir dulu langkah apa yang akan dia ambil. Baik, jadi lebih spesifik lagi ya Bu, mengarah coachee supaya lebih berpikir untuk menggali ide-idenya. Baik, itu saja Bu Fia. Boleh Ibu silakan untuk memulai coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Oh iya Bu, saya minta izin untuk mengobservasi pada saat Ibu coaching dengan Pak Anung ya Bu ya. Baik Bu, permisi saya memanggil coachee saya dulu nih Bu. Oke, silakan Bu Fia. Pak Anung, boleh silakan masuk. Ya Bu. Ini Pak Anung ya? Apa kabar Pak Anung? Baik. Gimana Bu kabarnya? Ya, baik juga. Oh ya Bu, silakan bisa mulai dari sekarang coachingnya. Baik, terima kasih Bu. Kita mulai sekarang nih Pak. Ya Bu. Asko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anung. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar hari ini alhamdulillah baik Ibu. Hanya saja kok agak sedikit galau Bu. Lalu kenapa? Sepertinya ada yang ingin Bapak bicarakan. Iya, jadi pada modul 2.1 berkaitan dengan pendidikan program guru penggerak. Jadi ada penerapan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, 1 minggu ke depan itu saya menerapkan dalam program pendidikan guru penggerak Bu, ada praktek yang namanya penerapan berdiferensiasi. Nah, 1 minggu lagi saya akan mengimplementasikan itu di kelas saya Bu, yaitu kelas 7B. Nah, saya itu agak sedikit apa ya Bu, galau apa ya,
terkait dengan praktek pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Nah, di sini saya ingin sharing sama Ibu mengenai hal tersebut supaya nanti dalam pembelajarannya saya punya gambaran yang dapat saya terapkan saat pembelajaran. Sebelum kita ke pembicaraan lebih lanjut, kira-kira tujuan yang ingin Bapak capai di percakapan kita kali ini apa ya Pak? Ya, saya ingin mendapatkan gambaran lebih jauh terkait bagaimana sih penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, Bu? Seperti itu. Oh begitu. Kalau boleh tanya, situasi sekarang ini di kelas Bapak seperti apa? Saya sudah membaca dan saya mencoba menerapkannya sendiri berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi produk, Bu. Nah, saya ingin mengembangkan yang lain, Bu, seperti berdiferensiasi proses. Kemudian sebelumnya juga saya sudah menerapkan yang namanya asesmen awal terkait untuk mengetahui minat apa sih yang anak-anak inginkan, seperti itu. Dan saya juga sudah membagi kelompok menjadi 3 kelompok dari jumlahnya 31 anak, itu saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, itu saya bagi ke dalam, yang pertama adalah ke kelompok audiovisual, yang kedua adalah kelompok auditori, dan yang terakhir adalah kinestetik, Bu. Dari hasil asesmen awal, saya ingin tahu berapa persen dari masing-masing tipe gaya belajar di kelas Bapak, atau mungkin secara merata anak-anak berada di golongan tipe belajar seperti apa, Pak? Nah, biasanya itu yang terlihat itu rata-rata tipe gaya belajarnya yaitu dengan yang visual, Bu. Mereka itu senang kalau melihat gambar, itu mereka tertarik, Bu. Kiranya apa ya yang dapat Bapak lakukan supaya implementasi pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud, Pak? Mungkin apa ya, Bu ya? Apa mungkin saya membuat media pembelajaran yang berbeda-beda ya, Bu ya? Karena dengan bermacam-macam tipe belajar terkait audiovisual, saya akan menampilkan video pembelajaran. Kemudian yang suka bergerak mungkin saya nanti akan lebih ke praktek. Kemudian yang pada intinya kalau mereka sudah tertarik dengan pembelajaran, kan kita tinggal memantau saja, Bu, seperti itu. Lalu strategi yang akan Bapak gunakan apa saja itu, Pak? Berbeda-beda ya, Pak. Audiovisual dengan menonton video pembelajaran, sedangkan untuk kinestetik dengan mengajak mereka praktek. Ya, memang benar sekali, Bu. Jadi lebih menarik kalau menggunakan strategi yang berbeda-beda, Bu. Apa yang dapat Bapak lakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan di kelas dapat berjalan dengan baik? Nanti rencananya itu saya akan mengajak rekan guru, Bu, rekan sejawat, karena saya mapelnya pendidikan Pancasila, dan mungkin saya akan mengajak yang sama mapelnya untuk istilahnya apa ya, melihat, kalau dibilang mensupervisi ya, melihat pembelajaran yang ada di kelas saya, Bu, nantinya. Nah, menjadi evaluator atau yang nantinya dapat memberikan umpan balik pada saya, mungkin kekurangannya seperti apa, dan nanti saya juga akan meminta anak-anak itu untuk merefleksi diri sejauh mana pembelajaran yang saya terapkan di kelas, apakah menarik
terhadap mereka atau mungkin ada yang perlu diperbaiki seperti itu. Bagus, luar biasa ide-idenya Pak. Nah, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan sebelum pembelajaran tersebut dilaksanakan Pak? Yang pertama tentunya adalah modul ajar Bu, modul ajar. Kemudian yang kedua adalah membuat video pembelajarannya. Dan yang ketiga adalah karena tadi saya bagi-bagi kelompok, berarti saya akan membuat praktek pada anak-anak, dan anak-anak saya minta untuk membawa bahan dan alat-alat tersebut. Luar biasa Pak Anung, banyak ide-idenya. Tadi sudah melakukan asesmen awal dulu anak-anaknya, mana yang auditori, visual, dan kinestetik. Nah, sekarang kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya Bu, karena baru kemarin, jadi mungkin minggu depan saya akan coba lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi yang berbeda-beda tadi. Kira-kira perlu dukungan siapa saja supaya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat terwujud dan dapat berjalan sesuai dengan harapan Bapak? Kalau dukungan paling ya tadi yang sudah saya katakan, bahwa saya akan meminta rekan sejawat untuk kita sharing, kita diskusi supaya dapat memberikan masukan kepada saya nantinya. Seperti itu Bu. Nah, dari percakapan kita hari ini, kira-kira sudah tergambar atau belum nih Pak langkah-langkah yang akan Bapak tempuh? Coba Bapak simpulkan dari hasil percakapan kita ini sehingga muncul banyak ide dari Bapak yang saya ingin tahu. Ya Bu, tadinya saya agak galau ya Bu. Tadinya saya agak galau, tapi adanya sharing seperti ini menambah keyakinan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Yang pertama, nanti saya akan menyiapkan modul. Yang kedua, saya akan membuat yang namanya media pembelajaran yang menarik. Dan yang ketiga, yang pasti akan melibatkan rekan sejawat saya untuk menjadi observer dan akan melibatkan anak-anak juga dalam merefleksi pembelajaran saya nanti. Wah, hebat Pak, luar biasa. Oh iya, saya tunggu praktik baiknya ya Pak. Kita saling support, tohnya setelah kita bincang-bincang seperti ini, rasanya bagaimana Pak? Wah, bahagia sekali Bu. Ini dapat pencerahan yang luar biasa. Saya bisa sharing sama Ibu. Tidak seperti tadi, saya itu tadi murung, galau. Tapi semenjak ada masukan, ada sharing seperti ini, saya sudah tidak galau lagi Bu. Alhamdulillah. Lagi-lagi terima kasih Bu Fia ya, atas kesempatannya saya bisa sharing sama Ibu. Wah, hebat ya Pak Anung. Oh, oke, saya penasaran hasilnya seperti apa. Saya tunggu infonya. Nanti kita bincang lagi ya Pak. Terima kasih banyak Bu. Saya kebetulan ini udah malam Bu. Saya pamit dulu ya Bu ya. Lagi-lagi saya terima kasih Bu. Makasih ya Bu. Oke, selamat Pak Anung. Ya. Oke, langsung saja ya Bu Fia. Tadi praktek coachingnya Ibu lakukan dengan Pak Anung, seru sekali Bu, sehingga dapat keluar ide-ide kreatif dari coaching. Iya Bu, tadi sangat seru sekali sehingga ya banyak ilmu baru atau info baru dari coach saya. Tadi saya amati sudah terlihat adanya kemitraan, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator yang disampaikan di awal Bu? Ya Bu, ini berdasarkan catatan saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan.
Koci juga sudah termunculkan ide-ide kreatifnya. Langkahnya juga sudah mulai jelas, mulai dari awal yang harus disiapkan, dengan siapa mitra pendukungnya, kapan dilakukan, aksi nyatanya sudah terlihat. Mohon izin ya Bu, saya menyampaikan pengamatan saya. Saat melakukan coaching, Ibu itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dan runtut, sehingga si coach dapat memunculkan ide-ide yang luar biasa. Apa yang perlu dipersiapkan, waktunya kapan, siapa yang akan membantu, apa saja yang akan dibuat, itu sudah sangat detail sekali menurut saya. Tergali semuanya sehingga si coach itu bisa merasa tercerahkan. Ya Bu, alhamdulillah. Dari ketiga kompetensi yang ada, kira-kira adakah yang akan dikembangkan lagi selain pertanyaan yang berbobot? Saya akan lebih mengembangkan pertanyaan berbobot lagi Bu, dengan lebih mengeksplor sehingga lebih bisa menggali lagi potensi coaching. Oke, baik. Mungkin itu saja Bu Fia. Terima kasih Bu Fia. Terima kasih juga Bu Zerli. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching supervisi akademik. Saya Maulida Oktaviani sebagai observer, lalu Pak Anung Winahyu sebagai coach dan Bu Zerli Pikiani sebagai coachee. Terima kasih perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anung. Waalaikumsalam Bu Fia. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Anung? Kabarnya hari ini alhamdulillah baik. Bu Fia gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik hari ini. Bapak hari ini akan melaksanakan praktek coaching, benar ya Pak? Dengan siapa Pak? Iya Bu, jadi coach saya itu Bu Zerli Bu. Baiklah, sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh ya Pak? Oh silakan Bu Fia. Dalam praktek coaching nanti, persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak? Ya Bu, dalam coaching nanti saya sudah membuat yang namanya rubrik penilaian Bu, berdasarkan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, kemudian yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana dan aksi, serta rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab Bu. Ya, keren itu Pak. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya Bu, yaitu kompetensi inti, coaching seperti kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, yang mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi itu yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh ya, jadi jadi kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Iya, Bu. Lalu indikator ketercapaiannya seperti apa Pak? Jadi indikator pencapaian mengajukan pertanyaan yang berbobot itu adalah menggunakan struktur kalimat terbuka Bu, sehingga membuat coach harus menjawab sambil berpikir. Nantinya muncul ide-ide yang belum terpikirkan sebelumnya untuk menemukan solusi atau pemecahan permasalahan sendiri. Luar biasa Pak. Baiklah, cukup pertanyaannya Pak. Bisa kita mulai praktik coaching Bapak bersama Bu Zerli? Terima kasih Bu Fia. Mungkin saya akan memanggil Bu Zerli.
Silakan Pak Anu. Iya Bu. Assalamualaikum Pak Anu. Waalaikumsalam. Bu Zerli ya? Iya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik kan? Alhamdulillah sehat baik. Oke. Kira-kira sudah ketemu nih pada kesempatan kali ini, apa sih yang ingin Bu Zerli bicarakan? Baik Pak. Sebenarnya saya mau cerita atau curhat ini ya Pak ya. Dan juga mencari solusi Pak. Masalah yang sedang saya alami itu ya, jadi akhir-akhir ini Pak, ketika jam pelajaran saya, Iya. pelajaran olahraga itu ada beberapa siswa yang senangnya itu hanya duduk-duduk saja di lapangan, mencari tempat yang teduh saat pembelajaran, itu kayak bermalas-malasan gitu loh Pak. Wah, begitu rupanya ya. Beberapa siswa tersebut, ada berapa jumlahnya Bu? Ya sekitar 4 sampai 5 anak Pak. Oke. Kira-kira Bu Zerli sudah pernah bertanya atau belum, mengapa mereka sering duduk-duduk aja ketika jam pelajaran Ibu? Ya. Ya, pertama saya sudah mendengar cerita Oke, dari ya. teman-teman satu kelasnya ya Pak ya. Ya. Anak-anak tersebut itu kalau ditanya itu, kalau olahraga itu katanya hanya malas saja Pak. Terus mereka juga sering berpura-pura sakit. Itu intinya mereka takut kepanasan Pak. Takut kepanasan ya Bu? Iya, ya? Pak. Terus kemudian setelah tahu dari laporan siswa, Bu Zerli apakah cek langsung atau tidak? Saya langsung memanggil ke semua anak tersebut, Iya. 4 sampai 5 anak tersebut ya Pak ya. Saya ajak bicara dengan pelan-pelan, apa sih sebenarnya yang mereka lakukan tiap jam olahraga, kok seringnya duduk-duduk saja di pinggir lapangan seperti itu Pak. Ternyata alasan mereka itu bosan Pak, sangat pusing saat terkena panas gitu Pak. Jadi kurang tertarik dalam pembelajaran olahraga yang membuat mereka itu capek katanya. Itu mungkin lebay gitu loh Pak. Oh begitu ya, jadi Iya. sekarang gak mau pusing ya Bu? Iya, itu alasannya seperti itu Pak. Terus bagaimana perasaan Bu Zerli atau pendapat Ibu mengenai alasan siswa tersebut? Ya jujur saja ya Pak, saya itu merasa sedih, merasa kecewa juga dalam menyampaikan materi. Mungkin mereka tidak atau kurang tertarik sehingga itu mereka bosan, dan mereka itu berpikir mereka hanya dapat capek saja saat berolahraga gitu. Gitu. Oke. Nah, sekarang coba Bu Zerli sambil refleksi diri. Ya. Jadi apakah dalam pembelajaran di lapangan menurut Bu Zerli sudah mengcover seluruh kebutuhan belajar siswa? Oke, Pak. Coba merefleksi diri. Ya, kalau menurut saya sendiri ya Pak ya, dalam KPM saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan dan bimbingan belajar dengan baik. Kalau menurut saya itu udah Pak. Baik. Ya. Coba kalau dari angka 1 ya Bu, Ya. sampai dengan 10, pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Zerli itu kira-kira sudah di angka berapa Bu? Kira-kira sudah di angka 6 sampai 7 Pak. 6. Karena saya melihat dari nilai rata-rata sumatif Iya. mereka yang mereka peroleh itu 60 sampai 70% itu sudah sudah memenuhi KKM. Gitu Pak. Nah, selanjutnya nih, harapannya kira-kira ingin di angka berapa sih? Harapan saya kalau nggak di angka 9 ya di angka 10 Pak. Luar biasa sekali. Ya harusnya bisa sih Pak di angka itu Pak. Baik, untuk mencapai angka yang Ibu Zerli inginkan, kira-kira nih solusinya apa? Ya karena kalau ditarik benang merahnya tadi anak-anak itu bosan ya Pak, berarti saya harus mengubah metode atau model pembelajarannya menjadi yang menarik Pak, agar siswa itu tidak bosan ketika belajar.
Intinya saya mengubahnya yang mungkin tadinya monoton Iya. akan saya ubah untuk menjadi yang menarik lagi, Pak, lebih menarik. Baik. Oke. Terus pembelajaran yang seperti apa yang ingin Ibu Zerli capai kira-kira? Ya kalau yang ingin saya capai itu pembelajaran yang menumbuhkan keaktifan siswa, Pak. Jadi memotivasi siswa Ya. untuk senang belajar di lapangan dan tidak membosankan bagi mereka. Lantas rencana untuk mencapai pembelajaran tersebut itu seperti apa, Bu? Kalau rencana saya yang pertama berarti saya akan mencari referensi pembelajaran yang menarik dan kekinian tentunya ya Pak ya, sesuai alur Merdeka Belajar Pak. Terus saya juga pernah mempelajari materi tentang Universal Design of Learning di PNM Pak. Nah, menurut saya pembelajaran berdiferensiasi juga menarik Pak, dan siswa akan tertarik dalam pembelajaran berdiferensiasi di dalam pelajaran olahraga saya. Baik Bu, sebelumnya Bu Zerli sudah pernah mempraktekkan pembelajaran berdiferensi tersebut atau belum? Sudah pernah Pak, sudah pernah, tapi belum maksimal Pak, karena masih belum begitu mendalami tentang pembelajaran berdiferensiasi pada waktu itu Pak. Oke. Sekarang akan mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang dan menerapkannya pada kelas tersebut ya, ya Bu. Mungkin strategi yang dilakukan Ibu untuk menerapkannya di kelas tersebut seperti apa Bu? Ya mungkin di awal kegiatan belajar mengajar ya saya akan melakukan pemetaan Pak, Pemetaan, atau oke. observasi terhadap gaya belajar. Masing-masing siswa nantinya akan dikelompokkan menjadi 3 Pak. Ya jenis kelompoknya yaitu yang pertama itu yang kelompok visual, terus kelompok auditori, terus ada lagi yang terakhir kelompok kinestetik, gitu Pak. Kalau dikelompokkan berdasarkan gaya belajar, apakah proses pembelajarannya akan berbeda Bu? Proses mereka dalam menyimpulkan Ya. atau menyelesaikan masalah di dalam pembelajaran yang berbeda sesuai gaya belajar mereka Pak. Misalkan nih, yang auditori itu saling bercerita mengenai materi yang sedang dibahas. Oke. Kalau untuk yang visual, mereka membaca atau memahami permainan atau gambar deskripsi tentang materi yang sedang dilaksanakan juga Pak. Kemudian untuk yang kinestetik itu langsung praktek materi yang sedang dijalankan Pak. Itu Pak. Baik Bu, saya ingin bertanya lagi ya Bu ya, kira-kira butuh waktu lama untuk mempersiapkannya Bu? Ya kurang lebih 1 minggu lah Pak untuk mempersiapkannya. Minggu depan insya Allah sudah siap Pak untuk menerapkan kelas. Sekali. Jadi kira-kira ada yang bisa membantu untuk mengingatkan komitmen agar dilaksanakan tepat waktu Bu? Kira-kira Ya siapa? Mungkin teman guru atau bahkan mungkin siswanya seperti apa? ada Pak, nanti saya minta kerjasamanya atau bantuannya sama guru PAI Pak, yang biar sama-sama guru mapel Guru di PAI? sekolah saya. Guru Iya, PAI. atau guru mapel di sekolah saya. Dan tentunya tidak lupa juga dengan bimbingan kepala sekolah sebelum melaksanakan pembelajaran tersebut. Saya juga berkoordinasi Pak, kepala sekolah dan teman-teman guru semuanya Pak yang ada di sekolah Pak. Baik, ada berapa orang teman guru mapel di sekolah Bu Siti? Ada 2 orang Pak. Sudah 2 orang ya. 2 orang. Oke. Nah, kalau boleh saya merangkum di sesi pertemuan kita ini Bu, Ya. tadi Bu Zerli ada masalah atau hambatan mengenai siswa yang sering duduk Ya, di pinggir lapangan saja ketika pelajaran PJOK ya Bu, yang katanya tadi
pernah panas itu pusing katanya kepalanya ya Bu. Iya. Nah kemudian Bu Zeli juga sudah menemukan rencana atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Betul sekali. Terus apa yang didapatkan Bu Zeli pada kita berkomunikasi ini? Yang paling pertama itu saya merasa senang. Iya, senang. Jadi lega karena saya bisa bercerita sama Pak Anu Iya. mengenai permasalahan saya. Kemudian saya menemukan solusi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan saya berharap dapat menerapkan dengan baik dan hambatan saya bisa teratasi. Baik Bu Zeli, sekarang kita berada di sesi yang terakhir nih. Ya, Terus apa yang sekarang Bu Zeli rasakan? saya merasa senang sekali Pak, Senang. lega sekali karena saya merasa terbantu. Yang tadinya saya itu bingung ya Pak, sekarang menjadi ya paham dan mendapatkan pencerahan Pak. Terima kasih ya Pak ya. Baik, mungkin kita akan bertemu 1 minggu lagi ya Bu. Saya tunggu ceritanya Ibu setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin sampai di sini ya Bu. Tetap semangat Ya Pak Anu. dan sehat selalu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Anu Ya. atas waktunya. Saya mohon pamit. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan pekerjaan saya. Makasih ya Bu ya. Ya. Hati-hati. Ya, siap Pak Anu. Hati-hati Bu Oke. Zeli. Baik Pak, setelah saya mengobservasi Bapak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ya Bu, silakan. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching ini sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan terwujud? Setelah saya melaksanakan coaching tadi ya Bu, berkaitan dengan coaching bersama Bu Zerli, saya rasanya sudah menggunakan struktur kalimat terbuka sehingga membuat si coach harus menjawab sambil berpikir, sehingga muncullah ide-ide yang belum terpikirkan, sehingga si coach mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Tadi kan Bu Zerli punya masalah Bu berkaitan dengan pembelajaran yang anaknya itu kalau belajar itu tidak semangat. Nah, setelah ngobrol-ngobrol ternyata akhirnya Bu Zerli sudah menemukan solusi. Ya, Pak, memang benar sekali seperti yang terlihat oleh saya tadi. Bapak sudah hadir penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka dan eksploratif. Dan hasilnya, Koci pada saat menjawab sambil berpikir, dan Koci juga tergali potensi untuk memunculkan ide-ide yang belum terpikirkan, sehingga mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu ya Pak? Iya Bu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan Pak? Baik Bu, kedepannya mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu. Nah, agar saya dalam percakapan coaching itu lebih fokus dan pusat dan berpusat komunikasinya itu pada diri si coach. Nah, juga agar saya itu kedepannya menghindari penilaian terhadap coach secara pribadi yang mampu menghambat kompetensi mendengarkan aktif seperti asumsi atau melabelkan diri dan serta asosiasi atau menyamakan. Baiklah, mudah-mudahan di kesempatan lain saya juga bisa melihat bagaimana Pak Anu mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dapat terlaksana di kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Anu untuk hari ini yang luar biasa. Sama-sama Bu, makasih banyak ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri.
Kami dari CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual yaitu pada modul 2.3 yaitu tentang praktek coaching. Nah, di sini saya sebagai observer yaitu Anung Winahyu, dan nantinya yang menjadi coach itu adalah Bu Zerli Pikiani, dan yang menjadi coach itu adalah Bu Maulida Oktaviani. Terima kasih. Demikian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zerli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anung. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak Anung. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Apa kabar? alhamdulillah baik Bu. Nah, hari ini Bu Zerli akan melaksanakan coaching ya? Ya, betul sekali, Pak. Yang akan saya coaching itu Bu Via. Ya. Oke. Baik Bu, sebelum Ibu nanti melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kira-kira boleh ya Bu? Boleh, Pak, boleh sekali. Oke. Silakan, Pak. Saya geser dulu Ya. biar nyaman. Ya, betul, Pak. Nah, sebelumnya saya izin dulu kalau nanti saat Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati percakapan coaching Ibu yang Ibu lakukan sesuai dengan praktek penyampaian coaching. Nah, Ibu pasti sudah memahami bahwa percakapan coaching harus sesuai dengan alur Tirta, Bu. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga akan mengamati bagaimana Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching, dan juga serta tidak lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Iya, Pak. Siap. Di antaranya ada kemitraan, Ya. kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Jadi potensi apa yang ada di dalam yang di coaching ya Bu ya, dikeluarkan. Sebelum dilakukan proses observasi, ini ada beberapa yang akan saya tanyakan ke Ibu. Kira-kira berkenan Bu? Perkenankan, Pak. Boleh, silakan, Pak. Yang pertama ya Bu, ya, ingin saya tanyakan, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Ya. pada coaching kali ini yaitu ya pastinya tentang kompetensi inti coaching, Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, Pak. Oke. Itu, Pak. Nah, dari ketiga kompetensi itu tadi, kompetensi mana yang spesifik ingin Ibu kembangkan untuk nanti saya bisa observasi? Yang lebih spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif, Pak, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot agar coach lebih berpikir untuk menggali ide-idenya. Oke, dari kompetensi tersebut Bu, kira-kira ya indikator ketercapaiannya seperti apa Bu? Yang ingin saya dapatkan dari coaching ini ya akan saya lakukan adalah coach itu bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya. Coach Solusi ya, maksud Bu, saya. ya? Oke. Coach akan mendapatkan solusi atas permasalahan. Itu, Pak. Jadi mungkin lebih spesifik lagi ya Bu ya, mengarahkan coach supaya lebih berpikir untuk menggali ide-idenya sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu. Baik, itu saja Bu. Silahkan Ibu untuk bisa dimulai coachingnya. Iya. Oh ya, saya minta izin untuk bisa mengobservasi pada saat Ibu melakukan coaching nanti ya Bu. Ya, baik Pak, boleh.
Terima kasih Bapak. Ya, Saya akan memanggil coachnya yaitu Bu silakan. Fia. Ya. Untuk Bu Fia. Assalamualaikum Bu Zali. Waalaikumsalam. Ya. Oh, ini Bu Fia ya? Iya, itu Bu Fia, Pak. Silakan. Jadi Assalamualaikum. Selamat siang Bu Fia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Selamat siang juga Bu Zali. Bagaimana kabarnya Bu Fia sekarang? Alhamdulillah baik Bu Zali. Bagaimana dengan kabarnya Bu Zali? Alhamdulillah baik juga Bu Fia. Ibu kemarin kirim pesan ke saya ya melalui WA. Katanya ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Nampaknya wajah Bu Fia itu kelihatan murung Bu. Ada apa ini Bu? Iya Bu, begini. Ada hal yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan murid saya Bu. Jadi saya sedang merasa tidak nyaman dengan perilaku salah satu murid saya. Saya melihat anak ini suka sekali berkelahi dan membuli dengan mengejek nama orang tua teman-temannya Bu. Oh, jadi ada murid Ibu yang perilakunya kurang terpuji ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari perbincangan hari ini Bu? Iya Bu, saya berharap setelah berbincang nanti saya mendapatkan solusi untuk menghadapi murid saya ini Bu. Baik Bu, mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa mendapatkan solusi ya Bu ya. Iya Bu. Baiklah Bu, berkaitan dengan perilaku anak ya Bu. Menurut Bu Fia, pribadi anak yang baik itu perilakunya seperti apa Bu? Menurut saya anak baik itu yang disiplin, taat aturan, berperilaku sopan kepada guru maupun teman, Ya. tidak suka berkelahi, tidak suka membuli, merespon ketika pembelajaran. Menurut saya itu sudah termasuk anak berperilaku yang baik Bu. Ya. Saya sepakat Bu. Kalau menurut Ibu ya, murid yang Ibu tadi ceritakan, kalau diposisikan dari angka 1 sampai 10, itu ada di angka berapa Bu? Kalau di posisi angka, menurut saya anak tersebut berada di angka 5 Bu. Karena kelakuannya itu loh yang kurang sopan, sering berkelahi, sering membuli dengan mengejek teman-temannya, serta kurang fokus dalam pembelajaran, tidak memperhatikan saat pembelajaran berlangsung, serta sering main sendiri saat pembelajaran Bu. Begitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut berperilaku demikian Bu? Sepertinya dia berperilaku demikian itu karena dia kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Ya. Dia berasal dari keluarga yang broken home, Ya. atau ayah ibunya itu berpisah dan dia tinggal bersama neneknya yang sudah tua. Jadi seperti mencoba mencari perhatian dari orang lain. Oke Bu. Jadi dia berusaha mendapatkan perhatian dari orang lain ya Bu. Ya, sejauh ini apakah Ibu ada upaya mengatasi masalah itu Bu? Pernah, namun hanya sebatas menegur dan menasihati saat dia berperilaku tidak terpuji. Oh iya, baguslah Bu. Itu juga merupakan upaya untuk mengatasi perilaku anak yang kurang terpuji Bu. Menurut Ibu, adakah atau cara lain lagi untuk mengatasi permasalahan ini Bu? Kalau cara lain, mungkin saya akan mengajak dia untuk berbicara dari hati ke hati. Dia di tempat yang nyaman dan tenang. Contohnya di taman sekolah, di sela-sela jam pelajaran agar tidak mengganggu murid lain yang sedang belajar. Kemudian saya melakukan tahapan segitiga restitusi terhadap permasalahan ini supaya dia bisa berubah menjadi anak yang berperilaku baik. Itu lahir dari nilai-nilai kebajikan yang dia yakini, bukan karena takut terhadap hukuman atau sanksi. Oh, ide bagus itu Bu.
Ibu akan mengajak dia berbicara dari hati ke hati dan melaksanakan tahapan segitiga restitusi agar dia menyadari kesalahannya sendiri, Bu. Dan kembali ke keyakinan kelas serta sekolah yang sudah disepakati ya, Bu ya. Ada hal lain lagi yang Ibu bisa lakukan selain melaksanakan segitiga restitusi? Mungkin saya juga akan bertemu dengan orang tuanya, khususnya ibunya, untuk memberitahu tentang tingkah laku anaknya di sekolah dan bagaimana seharusnya orang tua memberikan perhatian terhadap anaknya di rumah. Saya juga meminta bantuan Bu Ika untuk juga memberikan pemahaman kepada orang tua anak ini tentang situasi yang terjadi pada dan bagaimana semestinya orang tua memperhatikan anaknya. Wah, mantap itu, Bu. Kalau boleh tahu kenapa Ibu minta bantuan sama Bu Ika ya, Bu ya? Kenapa, Bu? Ya karena Bu Ika ini guru senior di sekolah saya, Bu. Orangnya sabar, pengertian. Ya semua orang tua murid di sekolah ini dulunya murid dari Bu Ika. Beliau juga guru agama. Jadi kan orang tua juga akan segan, Bu, kepada Bu Ika. Bagaimana menurut Ibu? Wah, itu benar juga, Bu. Melibatkan guru yang lebih berpengalaman, apalagi orang yang sabar untuk membantu Ibu mengatasi permasalahan ini. Nah, setelah melakukan upaya tersebut, kira-kira ukuran keberhasilan dari upaya yang dilakukan itu seperti apa, Bu? Ukuran keberhasilan dari upaya ini ya seperti yang saya harapkan. Anak tersebut perilakunya berubah, yaitu menjadi anak yang berperilaku baik, yang tadinya kurang sopan menjadi lebih sopan, yang tadinya suka berkelahi menjadi lebih menyayangi dan menghormati teman-temannya dan tidak membuli lagi. Dan yang lebih penting, perilaku anak ini sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dia sepakati bersama teman-temannya. Paling tidak, kesadaran menjadi lebih baik itu timbul karena keyakinan terhadap nilai-nilai kebaikan yang dia yakini. Itu baik untuk dirinya sendiri. Jadi, bukan karena takut hukuman dan sanksi. Dan orang tua anak ini pun saya harapkan lebih perhatian kepada anaknya. Karena yang dia lakukan selama ini berakar dari kurang kasih sayang dari orang tuanya. Dan hal ini saya yakin akan berpengaruh terhadap hasil belajar anak tersebut, mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Sebenarnya anak ini anaknya pintar loh, Bu. Luar biasa sekali, Bu. Jadi itu ukuran keberhasilannya ya, Bu ya. Anak tersebut berubah menjadi lebih baik karena keyakinan terhadap nilai kebaikan yang dia yakini. Orang tuanya juga berubah menjadi lebih perhatian lagi, yang akan memberikan efek terhadap pembelajaran anak ini mencapai nilai-nilai yang baik, karena sebenarnya anak ini adalah anak yang pintar seperti ya Bapak Ibu, terutama Kufia. Iya benar, Bu, seperti itu. Nah, kira-kira apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap permasalahan ini, terhadap upaya yang akan dilakukan nanti? Saya akan melaksanakan upaya-upaya tersebut untuk melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Sepertinya besok, Bu, dan untuk menghadirkan orang tua itu hari Sabtu, karena kalau hari Sabtu itu ibu dari anak itu libur dari pekerjaannya, Bu. Kalau hari Sabtu juga Bu Ika tidak ada jadwal mengajar, sehingga waktu untuk membantu saya berbicara dengan orang tuanya akan lebih leluasa, Bu. Oke, jadi upaya yang akan dilakukan terhadap anak tersebut akan dilaksanakan besok ya, Bu ya. Untuk menghadirkan orang tua dan dibantu oleh guru senior pada hari Sabtu karena waktunya lebih enak. Seperti itu ya, Bu? Iya benar, Bu, seperti itu. Bagus sekali idenya, Bu. Baiklah, saya simpulkan dari awal bahwa ada siswa yang bermasalah perilakunya, kurang sopan, senang berkelahi, suka membuli temannya, dan juga kurang fokus pada saat pembelajaran, sehingga nilai-nilainya kurang baik. Padahal anak ini pintar.
Ibu juga melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Yang menurut saya idenya bagus dengan melakukan segitiga restitusi. Kemudian berbicara dengan orang tua si anak, serta meminta bantuan guru senior untuk mendampingi pada saat membicarakan permasalahan ini dengan orang tua. Kemudian bagaimana perasaan ibu sekarang setelah kita berbincang kali ini, Bu? Wah, perasaan saya sekarang plong, Bu, lega. Tadinya saya tidak berpikir begitu. Bagaimana menghadapi anak ini? Setelah berbicara dengan ibu, alhamdulillah saya dapat pencerahan. Alhamdulillah, Bu, saya juga ikut senang. Saya tidak sabar pengen mendengar keberhasilan dari upaya ibu tersebut ya. Saya tunggu kabar baiknya ya, Bu ya. Siap, Bu. Saya juga semangat sekali ini ingin segera menindaklanjutinya. Ya, semoga lancar karena ini tujuannya baik dan untuk kebaikan murid ibu ini insya Allah berhasil, Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Pokoknya progres dari upaya-upaya yang saya lakukan, saya akan kabari lagi, Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kalau begitu saya permisi dulu. Sama-sama, Bu, silahkan. Jumpa kembali, Bu. Sudah selesai ya? Baik Bu Zerli, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Pia. Nah, saya amati tadi seru sekali coachingnya sama Bu Zerli ya. Ya, alhamdulillah, Pak. Oke. Saya ingin bertanya sama Bu Zerli. Nah, menurut Bu Zerli yang sudah dilakukan saat coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang disampaikan di awal tadi? Ya Pak, berdasarkan catatan saya sih sudah sesuai indikator ketercapaiannya yang saya sampaikan di awal tadi ya Pak ya. Bu Fia sebagai coach sudah memunculkan ide-ide, langkahnya sudah mulai jelas, mulai dari awal yang harus disiapkan dengan mitra pendukungnya, kapan dilakukan, aksi nyatanya juga sudah terlihat. Baik Bu Zerli, menurut hasil pengamatan saya tadi, proses coaching yang Bu Zerli lakukan dengan Bu Fia sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya tadi sudah menggunakan alur tirta juga. Kemudian dalam proses menggali, Bu Zerli sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing Bu Fia untuk memunculkan ide-ide sehingga Bu Fia dapat menemukan solusinya dari permasalahan yang dia rasakan. Nah, coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Oke, kompetensi apa yang ingin Bu Zerli kembangkan lagi berdasarkan kegiatan coaching yang tadi, Bu? Ya, saya ingin lebih mengembangkan pertanyaan yang berbobot, Pak. Dan lebih mengeksplor sehingga lebih bisa menggali lagi potensi si coachingnya itu, Pak. Begitu ya Bu ya. Baik, semoga kedepannya bisa melakukan coaching yang lebih baik ya Bu. Tetap semangat, terus berlatih. Ya, amin. Baik, terima kasih ya Pak Anung ya atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu. Ya.